Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, apa kabar? Tentunya kabar baik semua. Pada pagi hari ini tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu, Oma Opa untuk tetap setia di dalam Tuhan dengan mengikuti persekutuan Komisi Usia Lanjut. Tetaplah beraktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan, dan yang terpenting adalah kita tetap bersyukur dalam segala hal. Baiklah Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, Salam untuk kita semua. Tema pada pagi hari ini adalah doa Yesus bagi murid-muridnya. Terambil dari bacaan Yohanes 17 ayat yang 20-26. Pada pagi hari ini pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Doli Simorangkir dan majelis pendamping Penatua Gunawan. Marilah kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 1, Haleluya, pujilah. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas penyertaan Engkau di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami selalu dalam berkat, kasih, serta setia anugerah damai sejahtera Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini dapat berhimpun dengan Bapak Ibu, Oma Opa, di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, Oma Opa yang hadir pada pagi hari ini, kiranya persiapkan hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Doli dapat dimengerti, pahami, dan dilakukan dalam kehidupan kami sebagai perubahan hidup.
Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Oma Opa yang tidak bisa hadir karena keterbatasannya. Kiranya selalu hadir kasih setia Tuhan di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk Penatua Doli yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan saja, sehingga firman Tuhan boleh berdampak perubahan bagi yang mendengarnya. Ya Allah, kami serahkan persetujuan komisi usaha lanjut dari awal, pertengahan hingga akhir, dan terima kasih atas kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Akan saya bacakan firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-6 dengan judul perikop Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan seracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan seracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom, Om Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati kami dan kuasailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang disampaikan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami yang hadir, kami yang mendengar firman-Mu telah siap. Dalam Kristus Yesus oleh penyertaan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 17, ayatnya yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ke-26. Yohanes 17 ayatnya yang ke-20 sampai ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Engkau. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kamu, kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah
memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Oma opa, pasti kita sering mendengar istilah yang mengatakan doa adalah nafas orang Kristen. Kita sering mendengar itu, atau bahkan kita sering mengucapkan kalimat itu. Lalu pertanyaannya, apa sih yang kita doakan? Apa sih yang kita sampaikan pada Tuhan dalam doa-doa kita? Atau siapa yang biasa kita doakan dalam doa-doa kita, dalam permohonan kita kepada Tuhan? Saya membuka kamus, ada kamus Alkitab, kamus Bahasa Indonesia, mencari arti doa. Kalau menurut KBBI, doa itu permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Kemudian kalau kamus Alkitab mengatakan bahwa doa adalah sembahyang yang berupa kata-kata atau permohonan, hampir sama dengan KBBI. Tapi di kamus Alkitab juga dikatakan bahwa doa itu disampaikan dengan penuh hikmat yang dilakukan oleh segala umat manusia pada segala zaman. Nah, ada yang sedikit berbeda antara doa pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada perjanjian lama, orang Yahudi menyembah Tuhan atau berdoa 3 kali dalam sehari. Kita bisa melihat itu dalam Mazmur 55 ayat 18, Daniel 6 ayat 11, dan praktik ini dalam perjanjian baru tetap ada, namun bentuknya atau keadaannya berubah. Kita bisa merasakan sampai saat ini kita bisa berdoa kapan saja, tidak ditentukan oleh waktu ataupun kondisi apa. Kita bisa berdoa kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan doa-doa kita. Hanya saja ada penekanan sedikit yang terdapat dalam Matius 6 ayat 15 sampai 18 dan Lukas 11 ayat 1 sampai 13, yaitu doa Bapa kami. Di situ ada doa yang memang Yesus ajarkan secara spesifik kepada kita. Sama seperti kita, Oma Opa, Yesus juga berdoa. Dia bercakap-cakap dengan Allah, dia berkomunikasi dengan Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai ayat 1 sampai 26 sebetulnya, tapi bacaan kita ayat 20 sampai 26 merupakan doa Yesus bagi murid-muridnya, dan ini dibagi ke dalam 3 bagian. Apa saja? Yang pertama, ada bagian ayat 1 sampai 5 dengan pembukaan berupa permohonan untuk pemuliaannya. Nah, kemudian ada ayat 6 sampai 19 itu dengan doa untuk para murid waktu itu. Lalu ayat 20 sampai 26 doa untuk orang-orang yang akan datang, yang akan percaya kepadanya. Maka ini termasuk juga kita di dalamnya. Dan pembacaan kita ini lebih berfokus kepada ayat 20 sampai 26 atau bagian ketiganya ini. Nah, Opa-oma, dengan demikian pembacaan Injil kita pada saat ini mau menunjukkan bahwa kita langsung dilibatkan dalam permohonan Yesus saat ini. Penekanan dari permohonan doa Yesus bagi semua orang yang percaya kepadanya adalah masalah persatuan. Penekanan pada bacaan kita saat ini terkait dengan adanya perbedaan, faksi-faksi yang terjadi kepada orang-orang percaya setelah Yesus.
Ini mau menunjukkan bahwa ada bahaya yang dideteksi oleh Yesus pada saat itu. Yesus melihat bahwa ke depannya ketika Yesus tidak ada, ketika murid-murid makin banyak, makin berkembang, akan ada masalah dengan yang namanya persatuan. Akan muncul dalam kehidupan gereja pada zamannya yang akan datang. Dan ini juga tentu kita rasakan pada saat ini. Kita sebagai jemaat GKI Jati Asih, khususnya mungkin oma opa yang sudah lama berjemaat di GKI Jati Asih pasti merasakan. Bahkan komisi usia lanjut menurut saya yang komisi yang sangat kompak, pasti terjadi riak-riak ataupun perbedaan-perbedaan dalam pendapat maupun dalam cara bersikap dan seterusnya yang seakan-akan membuat kita tidak bersatu. Maka mari kita lihat doa Yesus ini secara seksama. Pertama, pada ayat 21 kita bisa melihat ada kata agar mereka menjadi satu. Diikuti dengan pernyataan mengenai Bapa dan Anak tinggal bersama dan doa agar orang percaya juga ada di dalam mereka. Sehingga mau menunjukkan bahwa Bapa dan Anak adalah sama. Maka kita juga sama dalam satu kesatuan. Sama seperti Bapa dan Anak ada di dalam satu dengan yang lainnya. Keduanya sama. Yang kedua, Yesus dan Bapa adalah esa, namun berbeda. Oma opa sama itu bukan berarti seragam. Sama bukan berarti saya harus sependapat dengan Anda atau Anda harus sependapat dengan saya. Kita boleh berbeda, tapi pada hakikatnya kita adalah satu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Satu tidak harus seragam, satu tidak harus sama, dan satu itu bisa berbeda. Nah, yang kedua kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-22, ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang maha mulia itu kini telah memberikan kemuliaannya kepada murid-muridnya, dan kemuliaan itu adalah yang datang daripada Bapa. Kemuliaan sesungguhnya yang mengikuti jalan pelayanannya adalah dengan merendahkan diri di salib. Para murid juga akan berjalan dalam jalan tersebut. Jalan salib, oma opa. Dan jalan itu juga yang tampak di hadapan kita sekalian. Jalan salib adalah jalan merendahkan diri, jalan tidak menunjukkan ego, jalan untuk berjalan seturut dengan kehendak Yesus dan tidak memaksakan kehendak pribadi. Dan yang ketiga, yang terakhir ada di ayat 24 sampai 26. Puncak dari kesatuan yang baru adalah berbagi dalam kemuliaan yang telah Yesus dapatkan dari Bapa dari sejak mulanya. Ayat ini membuat jelas bahwa fondasi dari relasi antara hubungan Yesus dengan Bapa adalah saling mengasihi. Dalam cara seperti ini pula lah komunikasi iman Kristen melanjutkan kesaksian tentang kemuliaan firman yang telah diinkarnasi. Jadi kembali lagi, pondasi dalam kesatuan itu ujung-ujungnya adalah kasih, saling mengasihi, saling mencintai antara sesama, antara satu dengan yang lainnya. Ayat ini membuat jelas bahwa fondasi dari relasi kita adalah kasih, bukan yang lain.
Maka sama seperti Kristus dan Allah yang saling mengasihi, sama seperti Kristus dan Bapa yang saling mengasihi, begitu juga fondasi relasi hubungan kita dengan sesama, dengan anggota lansia, anggota keluarga kita adalah kasih. Tidak ada fondasi yang lain yang bisa kita andalkan. Tidak ada fondasi lain yang bisa kita gunakan selain fondasi kasih. Opa, oma, doa Yesus bukan hanya untuk para murid. Doa Yesus yang kita baca ini juga mau ditujukan kepada setiap orang, setiap pengikutnya yang membaca nats ini. Yesus juga mendoakan orang-orang yang percaya, saya, oma, opa, dan siapapun yang mau menerima kebenaran firman Tuhan. Melalui pelayanan para murid, doa Yesus ditujukan juga untuk kita. Oma opa, mari kita menaikkan syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang pengasih, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin berdoa menaikkan doa-doa syafaat dan permohonan kami dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang kami alami sebagai pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau merangkul, Engkau yang mau menjamah kami, Engkau yang mau memberkati setiap pergumulan kami, baik pergumulan dengan anak-anak kami yang terkait dengan pendidikan mereka. Saat ini anak-anak kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kenaikan kelas, maupun mereka yang sedang mencari perguruan tinggi ataupun mereka yang sedang mau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang mau memberkati, Tuhan yang mau
mengajari anak-anak kami, memberikan mereka akal budi hikmat yang daripada Tuhan, biar mereka semakin baik dan semakin pintar dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga yang mau memberikan pasangan hidup yang sesuai dan sepadan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kiranya Tuhan mau melepaskan bangsa kami dari permasalahan dan persoalan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini semakin baik, yang kami akan menuju endemi. Kami bersyukur Tuhan, tapi kiranya kami juga masih terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak bertambah lagi kasus-kasus penderita COVID-19. Kami juga mendoakan untuk pemerintah kami dalam menangani setiap masalah, biarlah kebijakan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kebijakan-kebijakan yang dipolitisasi. Mereka semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Kami mau mendoakan Presiden Joko Widodo hingga ke tingkat yang terendah, tingkat RT, biarlah Tuhan juga memberikan kebijakan untuk memimpin bangsa ini dengan arif dan baik. Kami juga mau mendoakan setiap orang yang menjadi korban bencana alam dan bencana alam yang terjadi dimanapun. Kiranya Tuhan juga yang mau membantu para korban untuk keluar dari permasalahan dan bencana itu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu GKI Jati Asih dalam setiap pelayanan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan mau memberkati GKI Jati Asih dalam kehidupan berjemaatnya. Tuhan mau memberkati setiap kebaktian ataupun pelayanan yang dilakukan, dan juga mau memberkati para pelayan yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan mau memberkati setiap komisi, anggota tim, anggota para karyawan, dan siapapun ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di gereja-Mu GKI Jati Asih. Kami juga mau mendoakan anggota jemaat yang saat ini sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mau mendoakan Penatua Sunu yang saat ini terus melakukan proses pemulihan dan terapi, untuk Penatua Ibnu yang penglihatannya semakin membaik tapi terus juga menjalani terapi. Tuhan berkati untuk Ibu Anita, Bapak Danang Estian, Ibu Suryati, Ibu Kusia Hadi, dan Ibu Ratna yang semuanya juga saat ini sedang mencoba memulihkan diri dari penyakitnya. Tuhan, kami mau mendoakan orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, untuk Ibu Sumartini Sihite, Dr. Aurelia, untuk Bapak Budiman Gultom, Bapak Evert Palinkahu, Ibu Polina Harkat, Ibu Rati Suryandari, Opali, Opa Joni Kale, Oma Isak Gunawan yang baru saja kehilangan kekasih hati, untuk Bapak Indro, Ibu Sri Wahyuning, untuk Ibu Tiara, Bapak Fangalulu Marunduri, Saudara Gebi Saragi, dan siapapun Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang mau menyembuhkan dan mengangkat setiap penyakit mereka. Tuhan memberkati makanan, obat-obatan, minuman yang mereka konsumsi menjadi sarana untuk kesembuhan bagi tubuh mereka. Kiranya Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini Engkau sempurnakan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita tutup dalam doa, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Meskipun kami menjalani dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan Engkaulah yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Bapa, biarlah kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing dalam damai sejahtera Allah. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Oma Opa, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Roh Kudus memberkati, menguatkan dan memimpin hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.